Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam sesi Internal Quality Assurance System Question and Answer Series atau Sistem Jaminan Mutu Internal Question and Answer Series. Kita kali ini akan mengulas mengenai bagaimana cara pelaksanaan IQOS atau SPMI yang efektif dan efisien. Jadi, pelaksanaan IQOS atau SPMI itu akan bisa efektif dan efisien bila memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah komitmen dan dukungan dari seluruh elemen organisasi. Ini menjadi kunci utama ya. Jadi memberikan komitmen itu sesuatu yang berat dan tidak semua orang bisa atau bersedia memberikan komitmennya kepada organisasi. Nah, permasalahan yang sering terjadi itu adalah adanya elemen organisasi yang tidak bersedia untuk merubah kebiasaannya ke arah yang lebih baik karena malas keluar dari zona nyaman mereka. Maka komitmen dari semua elemen di organisasi adalah kunci keberhasilan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Kemudian yang kedua adalah bersedia belajar, bersedia diaudit, dan memperbaiki diri. Oke. Jadi masih terkait pula dengan komitmen, setiap elemen organisasi itu harus bersedia untuk belajar memperbaharui diri, menambah pengetahuan, memperluas wawasan keorganisasian dan sebagainya. Kemudian bersedia untuk diaudit apakah kerjanya sudah sesuai atau belum, apakah ada sesuatu yang bermasalah dengan job desk-nya atau pembagian tugasnya, apakah dokumen utama panduan kerjanya sudah ada, apakah sudah sesuai, kemudian pelaksanaannya apakah sudah sesuai, apakah ada ketidakberesan dalam pembagian tugas, dan sebagainya. Nah, ini kemudian bersedia untuk memperbaiki diri setelah diaudit. Tentunya suborgan tersebut harus bersedia untuk memperbaiki diri. Di mana weakness-nya itu perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya agar bisa menuju ke perubahan yang lebih baik sehingga pelaksanaan aktivitas organisasi bisa menuju ke VMTSS yang telah ditentukan atau goals organisasi seperti apa bisa terlaksana secara optimal. Nah, yang ketiga itu merubah pola birokrasi atau rantai layanan yang berbelit untuk menjadi ringkas. Nah, rantai layanan yang kompleks dan berkepanjangan itu sangat tidak baik ya, dan menyusahkan banyak pihak. Maka sangat baik kiranya organisasi memutus beberapa alur yang itu bisa meningkatkan kinerja organisasi. Nah, jadi memutus rantai layanan yang berbelit atau menyederhanakan alur layanan itu akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Dalam hal ini kontrol dan monitoring dari pimpinan harus tetap berjalan agar kualitas layanan organisasi Anda tidak menyimpang atau disalahgunakan oleh oknum tertentu di organisasi Anda. Jadi bukan berarti menyederhanakan alur itu melonggarkan disiplin, itu beda hal lagi. Jadi jangan sampai salah persepsi. Kemudian yang keempat, merubah struktur yang tidak normal menjadi sewajarnya. Apa maksud merubah struktur yang tidak normal menjadi sewajarnya? Jadi ada baiknya organisasi Anda itu melakukan studi banding atau benchmarking mengenai struktur organisasi yang wajar dan normal itu seperti apa. Tapi tentu sesuaikan dengan bidang kerja organisasi Anda. Jadi tidak semua organisasi itu strukturnya sama. Tidak, tentu harus memperhatikan kultur organisasi, kemudian juga bidang kerja organisasi. Itu harus diperhatikan untuk melihat atau benchmarking atau studi banding mengenai struktur organisasi yang normal dan wajar tersebut. Nah, berkaca kepada organisasi lain
itu bukan berarti harus persis sama dengan organisasi yang ditinjau ya. Tentu mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kultur yang ada di organisasi Anda. Dan sebaliknya, juga jangan sama sekali tidak bersedia melihat pada bentuk organisasi lain, dan bahkan berpikir seakan-akan benchmarking itu sebuah intervensi misalkan. Benchmarking dianggap sebagai intervensi asing terhadap organisasi Anda. Selama organisasi Anda masih dalam VMT/SSS atau visi, misi, tujuan, standar, sasaran, dan strategi pencapaiannya seperti apa dalam organisasi Anda, jika masih sesuai dengan itu, maka organisasi Anda masih terkendali dan masih terbebas dari cengkraman intervensi eksternal, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian yang kelima adalah akselerasi penggunaan ICT atau Information and Communication Technology. Penggunaan ICT ini dalam manajemen organisasi berbasis mutu akan sangat memudahkan top manajemen dalam melakukan monitoring dan evaluasi organisasi, menghemat waktu dan tenaga, menghemat resource, kemudian bisa memperoleh data yang akurat dan real time. Oleh karena itu, organisasi harus semakin fokus pada pemakaian ICT di seluruh bidang kerjanya. Nah, pemanfaatan teknologi informasi atau ICT ini ya akan sangat membantu Anda sebagai pimpinan organisasi untuk memanage atau mengelola organisasi Anda. Jangan berpikir sepintas lalu saja dan beranggapan bahwa ICT itu hanya menghamburkan uang saja. Berpikirlah holistik atau ngabai, semua difikirkan terlebih dahulu. Di awal itu mungkin organisasi Anda perlu investasi infrastruktur yang sangat besar untuk ICT. Namun sebenarnya setelah setelah semuanya ready, ICT diterapkan terintegrasi dengan baik, maka organisasi Anda bisa menghemat banyak hal. Mulai dari penghematan finansial, penghematan tenaga kerja, penghematan waktu. Bahkan Anda bisa mendapatkan data yang lebih real time, lebih cepat, dan lebih akurat, karena sudah meminimalisir keterlibatan manusia di dalamnya, sehingga bisa meminimalkan human error yang mungkin bisa terjadi dengan keterlibatan manusia. Karena banyak pengolahan data itu tidak lagi dikerjakan oleh manusia, tapi telah ditangani oleh teknologi atau sistem informasi, mulai dari input, proses, output, atau ringkasnya seluruh aktivitas organisasi, termasuk juga sistem audit internal atau IQOS SPMI, itu akan lebih efektif, efisien bila ICT terintegrasi telah digunakan dalam seluruh aktivitas organisasi, dalam seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Nah, ini demikian paling tidak 5 hal mendasar yang harus diperhatikan agar pelaksanaan IQOS atau SPMI bisa efektif dan efisien. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Quote kita kali ini, "It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer." It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.